Sebelum menonton video ini, silakan tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Lalu, tekan tombol lonceng untuk mengaktifkan informasi video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pelajaran PJOK, yaitu sekarang akan memasuki ke bab 5 atau pelajaran 5, yaitu tentang aktivitas kebugaran jasmani. Apa itu kebugaran jasmani? Kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan. Itu adalah pengertian dari kebugaran jasmani. Adapun fungsi dari kebugaran jasmani untuk meningkatkan kemampuan kerja. Untuk meningkatkan kemampuan kerja. Apa saja sih unsur-unsur kebugaran jasmani tersebut? Unsur-unsur yang pertama adalah latihan daya tahan tubuh. Yang kedua, latihan kekuatan. Yang ketiga, latihan kelenturan. Yang keempat, latihan kecepatan. Dan 5, latihan kelincahan. Kita akan bahas satu persatu dari nomor 1 sampai nomor 5. Apa saja sih contoh-contoh dari latihan daya tahan tubuh sampai latihan kelincahan? Kita lanjut. Kita memasuki yang pertama atau yang A, latihan daya tahan. Apa saja sih contohnya dari latihan daya tahan? Yang pertama adalah lari 12 menit atau jogging. Maksudnya di sini lari selama 12 menit tapi dengan jogging. Jogging itu apa sih? Lari pelan. Adapun manfaat atau fungsi dari lari pelan atau jogging ini adalah yang pertama melatih daya tahan tubuh, yang kedua meningkatkan kebugaran jasmani. Di sini tidak saya lampirkan gambar dari joggingnya atau lari pelan. Kita semua sudah pernah melakukan yang namanya jogging atau lari pelan. Contoh latihan daya tahan yang kedua, apa itu? Naik turun tangga. Ini gambarnya. Naik turun tangga. Nomor 1, 2, 3 seperti ini. Naik ke tangga 1, ke tangga 2, ke tangga 3, turun lagi. Naik lagi, turun lagi. Itu adalah salah satu dari bentuk latihan daya tahan tangga atau bangku. Nanti kalau ada gambar seperti ini, berarti ini adalah naik turun bangku ya. Oke, kita lanjut. Yang B, yaitu latihan kekuatan. Contohnya apa saja latihan dari kekuatan itu? Berjalan menggenggam, latihan saling mendorong, latihan saling menarik, dan gerobak dorong. Yang pertama itu adalah gambar latihan saling mendorong. Apa sih manfaat atau fungsi dari latihan saling mendorong ini? Gerakan ini atau gerakan saling mendorong ini melatih ini otot bahu dan dada, togok dan kaki. Jadi latihan gerakan saling mendorong ini lengkap ya, untuk melatih otot lengan, bahu, dada, togok dan kaki. Nanti kalau ada gambar seperti ini berarti adalah gerakan saling mendorong atau salah satu bentuk dari latihan kekuatan. Lanjut, yang nomor 2 adalah gerakan saling menarik ini.
Gerakan ini melatih kekuatan otot lengan, bahu, dan dada. Lengan, bahu, dada. Ini adalah fungsi dari gerakan saling menarik. Lanjut. Yang ketiga adalah gerakan gerobak berjalan. Ini ya gambarnya ya. Adapun fungsi dari gerakan ini adalah melatih kekuatan otot lengan. Ini lengannya. Karena ini tumpuan untuk menahan badan kita. Bisa dipahami ya. Nanti kalau ada gambar seperti ini berarti adalah gerakan gerobak berjalan. Lanjut, yang keempat adalah berjalan menggendong teman. Gerakan ini melatih kekuatan tubuh nih ya. Ini adalah melatih kekuatan tubuh. Sekarang kita yang C atau memasuki yang C. Latihan kelenturan. Apa sih kelenturan ini? Nah, di sini ada penjelasannya. Kelenturan adalah kemampuan melakukan gerakan sendi secara maksimal. Yang pertama, latihan kelenturan otot leher. Ini berarti leher semua nih, ini gambar. Kanan, atas, bawah, samping, depan, putar, ke kanan, ke kiri. Itu melatih kelenturan otot leher. Ini ya gambarnya ya. Karena yang disorot di sini adalah gambarnya, yaitu tentang leher nih. Lanjut. Yang kedua adalah latihan kelenturan bahu, pinggang, dan perut. Ini gambarnya ini. Ini bahunya digerak-gerakkan. Ini pinggang dan perut digerakkan ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Ini adalah bentuk kelenturan bahu, pinggang, dan perut. Lanjut. Yang ketiga, latihan kelenturan otot kaki. Lihat gambar yang pertama. Yang gambar pertama ini adalah mencium lutut kita. Siapapun kalau masih bisa mencium lutut berarti itu lentur, masih lentur otot kaki kita. Kalau sudah sakit keras enggak sampai mencium lutut kita, itu berarti otot kaki kita tidak lentur. Yang kedua adalah berdiri sambil membungkukkan badan dan mencium lutut juga, tapi ini posisinya berdiri. Yang ini duduk. Kalau masih bisa mencium atau muka kita sampai ke lutut, berarti itu adalah otot kaki kita masih dikategorikan lentur, tidak kaku gitu maksudnya ya. Kita masuk yang D, latihan kecepatan. Kecepatan adalah kemampuan untuk menempuh suatu jarak tertentu dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Adapun contohnya adalah lari cepat, yaitu lari cepat 30 meter. Itu adalah contoh latihan kecepatan. Sekarang yang E, latihan kelincahan. Kelincahan itu apa sih? Kelincahan adalah agility, yang artinya kemampuan seseorang bergerak cepat dan mengubah posisi tubuh berulang-ulang. Itu disebut dengan kelincahan atau agility. Kecepatan menitik beratkan pada kecepatan berubah arah. Contoh dari kelincahan atau latihan kelincahan adalah yang pertama, lari memindahkan bola. Yang kedua, lari zigzag individu. Ini ya, ini latihan memindahkan bola. Ini lari zigzag perorangan atau individu. Itu ini adalah melatih gerak kelincah atau kelincahan seseorang. Kita yang masuk yang F sekarang, sirkuit training.
Apa sih sirkuit training itu? Sirkuit training adalah latihan yang dilakukan dengan membentuk pola beberapa pos latihan. Adapun tujuannya yaitu mengombinasikan beberapa bentuk latihan kebugaran jasmani. Bentuk-bentuk latihan sirkuit training antara lain lari 30 meter, lari zigzag, gerakan menarik, gerakan mendorong, lari memindahkan bola, gerakan berbak dorong, dan lain-lain. Maksudnya di sini begini ya. Sirkuit training, contoh di sini pos 1. Di sini pos 1 melakukan push up. Pos 2 di sini. Pos 2 melakukan sit up. Pos 3 di sini. Pos 4 di sini 5, 6. Di sini pos 6-nya itu contohnya di sini adalah melakukan gerakan sit up. Itu dilakukan berulang kali. Itu adalah contoh latihan sirkuit training. Pos 1, pos 2, pos 3, pos 4, 5, 6 itu berbeda-beda pola atau gerakan dalam melakukan kegiatan kebugaran jasmani. Ingat ya, itu disebut dengan sirkuit training. Baik, sampai jumpa di materi selanjutnya. Itu tadi adalah penjelasan dari materi kebugaran jasmani yang ada di pelajaran 5 atau bab 5. Sampai jumpa lagi di materi selanjutnya yaitu di bab 6. Apabila ada yang belum paham boleh bertanya langsung dan boleh kalian mencari referensi dari internet maupun buku pelajaran kalian. Sekian materi bab 5 atau belajar 5. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.